yang lucu itu adalah ketika ada menteri ditangkap KPK. Tapi rasa-rasanya ya, kenapa setiap kali tertangkap, ada pejabat yang ditangkap atau ada orang yang ditangkap, itu selalu kemudian terlihat uang suapnya itu atau uang kejahatannya itu dibelikan barang-barang yang mahal-mahal. Seperti ini misalnya. Mas Arief, kenapa ya? Kok suka banget beli barang mahal, menghabiskan uang korupsi atau dengan uang suapnya itu beli barang? Kira-kira analisa Anda tuh sebagai politisi senior, karena kenapa gini, nih barang-barang mahal ini? Ya, saya juga heran ya. Banyak politisi atau pejabat negara menggunakan duit hasil korupsi ya untuk beli barang mewah. Sampai hari ini saya belum mendapatkan jawabannya. Sebenarnya kayak misalnya seorang Edi Prabowo atau yang lainnya ya, dia beli jam mahal, misalnya Rolex atau untuk apa? Dia bergaulnya sama siapa, gitu kan? Kan dia kalau jadi menteri, misalnya menteri KKP, kan bergaulnya sama nelayan. Nggak cocok pakai jam Rolex? Nggak cocok. Pakai tas Tumi yang nggak cocok. Nelayan bawanya jaring sama tas dari apa itu, renda-rendaan kan? Nggak cocok. Jadi Prabowo aja nggak pakai jam mahal. Coba lihat tuh kan. Apa jamnya Pak Prabowo? Nggak pakai jam dia. Oh, nggak pakai jam. Mas Arief Sepatunya saya nggak pakai jam. Memang saya nggak suka pakai jam. Kenapa? Karena udah ada handphone. Jadi saya menggunakan sebuah teknologi itu ya memang ada gunanya, ada manfaatnya. Tapi handphonenya mahal, handphone Mas Arief? Enggak, Xiaomi. Oh, nyebut merek lagi. Handphonenya Xiaomi. Handphone saya Xiaomi, handphone Cina. Jadi barang termahal yang Mas Arief punya apa? Xiaomi aja ini. Itu kan HP. Kalau yang lain-lain? Nggak ada ya, saya nggak suka barang-barang kayak jam gitu ya. Karena kalau saya pakai jam tuh. Jadi kira-kira kenapa itu politisi atau pejabat? Ya mau pamer lah, mau merasa seperti high class. Ya, tapi dia tidak mengingat latar belakang dia. Atau dia tidak mengingat bahwa dia diberikan kekuasaan baik di DPR atau di kementerian itu asalnya dari rakyat. Kalau rakyat nggak milih kan dia nggak duduk jadi menteri atau jadi DPR RI atau jadi presiden kan. Mas Arief kalau tiba-tiba dapat uang segepok nih, uang banyak. Mas Arief mau beliin barang paling mahalnya apa kira-kira? Saya tabung aja Mbak, sama saya kasih beras ke orang-orang miskin. Jangan pencitraan, politisi itu kalau ngomong itu pencitraan. Saya nggak pernah pencitraan, saya nggak pernah pencitraan. Saya boleh tanya deh sama teman-teman saya. Saya kalau punya duit pasti saya bagi-bagi ke teman-teman. Gitu. Tapi ada dong yang kepengen dibeli sepeda Brompton gitu atau? Oh iya, kemarin saya punya duit, saya beli motor air-racing bekas tuh. Bukan motor kayak gitu. Karena mengingat SMA itu, waktu SMA saya nggak bisa beli. Apa kira-kira Dor? Kenapa sih kok ngabisin duitnya pakai itu? Untuk cuci uang mungkin ya? Karena duitnya udah kebanyakan jadi dicucinya lewat cara beli barang-barang mewah gitu kali ya? Saya juga kurang tahu sih kenapa ya. Kalau saya ya Pak ya, kalau saya punya uang banyak begitu, mending beli tanah gitu. Tuan tanah ternyata. Tanah kapling tuh mahal-mahal, sekarang mau bikin rumah aja mahalnya minta ampun. Mendingan beli tanah gitu, maksudnya semakin hari kan semakin tinggi ya. Kalau barang-barang mobilnya mewah sekarang, 5 tahun lagi mungkin harganya turun. Tapi sebenarnya saya juga tidak mengerti juga, maksudnya kalau punya barang mewah gitu, kadang kan ketemu rakyat itu tidak tahu Rolex itu mewah atau apa. Betul. Gitu. Itu kan dia punya di kalangan sendiri yang wow, kalau kita orang lihat kayaknya keren gitu. Tapi kalau ke rakyat mah Rolex mah dipikirnya, ini mah jam-jam 20.000 kayaknya. Nanti kalau saya jadi pejabat pakai Rolex, pakai Rolex tapi Rolex palsu yang 100.000 di pasar baru kan banyak. Kalau saya pakai pasti orang-orang akan bilang, Pak Arief pakai Rolex asli. Karena yang pakai jabatannya. Ya kan? Emang jabatan Mas Arief apa? Ya misalnya jadi menteri atau jadi apa gitu kan, di presiden kan saya pakai aja Rolex. Padahal Rolex Hongkong, Rolex palsu gitu kan, 200 Rolex, presiden pakai Rolex. Orang nggak ada yang tahu itu palsu. Jadi dalam hati Mas Arief masih ada keinginan atau harapan untuk menjadi pejabat publik atau dapat jabatan?
Terserah yang maha kuasa, Mbak. Cie, itu juga gaya politisi tuh untuk ngeles. Padahal bukan terserah, emang gua kepengen gitu kan. Enggak, terserah yang maha kuasa. Terserah Pak Jokowi kalau dia percaya. Oh tuh. Gitu kan. Kalau nggak percaya Terserah ya Pak Jokowi udah. berarti ini. Ya kan? Berarti ini ngarep Politisi diangkat. kalau belum ada jabatan tuh mulutnya penuh dengan kata-kata Tuhan memang. Gitu ya. Begitu Tapi apa kalau yang jadi salah? begitu kalau punya jabatan jadi Tuhan. Tapi catat saya, Abdul. Catat saya tidak akan pernah berubah. Catat ya Pak ya. Catat. Ya, saya catat malam ini. Tidak akan pernah berubah ya. Tidak akan pernah berubah. Oke. Saya mau kembali ke topik malam ini. Judul Mata Najwa malam ini kalau teman-teman bisa lihat, Gelap Terang 2020. Jadi saya mau tanya nih, apa gelapnya dan apa terangnya tahun ini? Dan kira-kira tahun depan akan lebih banyak sisi gelapnya atau bagaimana kita bisa memastikan sisi terangnya bisa lebih kencang? Silakan Mas Arief. Tahunnya mudah-mudahan 2021 ya Indonesia mendapatkan jalan yang terang. Yaitu kan COVID ini kan sebenarnya sudah menghancurkan semua tatanan ekonomi Indonesia dan tatanan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ya, artinya inilah kegelapan. Dan bagaimana nih Pak Jokowi ini Tahun ini tidak ada sisi terang sama sekali menurut Mas Arief? gelap, Mbak. Semua gelap. Nggak ada terangnya sedikit Ya pun? gelapnya kan gini, rakyat di PHK banyak, ya kan orang kehilangan usaha, ya kan perusahaan tutup, ya kan terus yang kena COVID makin banyak, yang mati banyak, ya kan pendapatan negara turun. Itu semua utang gelap. tambah. Itu dalam catatan ekonomi menurut saya gelap. Dan tidak ada sinar sama sekali di tahun ini memang? Mulai terlihat. Ya di akhir-akhir tahun ini mulai terlihat ya. Artinya Oke. mudah-mudahan dengan suatu titik terang yang kecil sekali Pak Jokowi bisa menerangi terus di 2021. Abdur bagaimana gelapnya apa dan masa nggak ada terangnya? Mas Arief ini terlalu pesimis katanya terangnya cuma sedikit gitu. Tapi begitu ya. Ya kalau gelap sih kalau saya gelapnya itu karena hampir sepanjang tahun tidak ada panggung stand up, tidak ada sama sekali karena pekerjaan kami adalah pekerjaan yang berharap dari kerumunan. Ketika kerumunan itu tidak ada maka pekerjaan juga tidak ada. Ya ada tapi tidak stand up gitu. Ya itu agak suram sih ya sepanjang tahun ini bertahan dengan segala kondisi pekerjaan penghasilan yang ada gitu. Kalau terangnya saya sih KPK tangkap Pak Edi kemarin sih terang sih itu. Terang itu. Karena saya tidak tahu ini. Jadi gelap bagi orang lain, terang untuk Abdur. Iya. Saya tidak tahu, cuman kalau dari saya itu saya cukup senang gitu. Saya cukup senang karena saya berharap mudah-mudahan saya bukan analis cuman kayaknya mudah-mudahan itu ada terjadi konflik di dalam Gerindra sehingga Gerindra menjadi oposisi lagi. Karena menurut saya Omnibus Law itu bisa terjadi karena PKS sendirian, oposisi kita tidak terlalu kuat gitu. Jadi mudah-mudahan dengan penangkapan Pak Edi Prabowo ini, Gerindra akhirnya kayaknya kita ini, kemudian Demokrat akhirnya ikut, akhirnya biar oposisi kita kuat. Bukan berarti melemahkan Pak Jokowi, bukan. Artinya biar pemerintah ini kuat seperti zaman Pak SBY dengan PDIP kan kuat di oposisinya. Jadi kayaknya enak gitu kita lihat ya. Penyeimbangnya ada? Iya betul. Penyeimbangnya ada? Betul. Mungkinkah itu? Kalau makanya kan saya bilang Prabowo suruh mundur, Kembali lagi ke oposisi, gitu. Tapi tidak jadi oposisi catatannya. Oke, yang jelas memang tahun 2020 penuh drama, politiknya drama, politisinya main drama, rakyatnya jadi korban nonton drama. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Semoga sehat terus. Yang pegang kuasa itu di pemerintah saat sekarang majority adalah orang-orang tambang.